Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, mewakili pemerintah Indonesia melakukan serah terima ruang VIP Bandara Biofield Port Vila, Vanuatu yang telah selesai direhabilitasi pada Sabtu 16 Desember 2023. Upacara serah terima ruang VIP tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Kepala BNPB yang mewakili pemerintah Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vanuatu Hon Matau Seremiah Nawalu. Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan wujud nyata dari solidaritas yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Vanuatu sebagai negara yang juga memiliki latar belakang budaya Melanesia. Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai 26 miliar rupiah tersebut telah berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Proses pengerjaannya melibatkan 24 pekerja terpilih dan 5 insinyur terbaik dari Indonesia, dengan bahan konstruksi dan material lainnya diimpor melalui jalur udara. Pemerintah Indonesia berharap dengan selesainya pekerjaan rehabilitasi ini, rakyat Vanuatu dapat kembali menggunakan bandara dengan nyaman dan efisien. Diketahui Bandara Biofield Port Vila mengalami kerusakan akibat terjangan badai Judy dan Kevin pada bulan Maret 2023 lalu. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan bersama Skuad Penanggulangan Bencana Indonesia menggelar kegiatan Hari Relawan Internasional pada 16 hingga 18 Desember 2023 di Bubulak Tepi Sawah, Kota Bogor, Jawa Barat. Ribuan peserta yang tergabung dalam ratusan organisasi relawan se-Indonesia berpartisipasi memperingati Hari Relawan Internasional 2023 dengan tema membangun sinergitas relawan menuju Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Peringatan ini merupakan momen bagi para individu dan organisasi relawan untuk mempromosikan kontribusi mereka terhadap pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lili Kurniawan menyampaikan, benteng penanggulangan pertama adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu, langkah pencegahan bencana dilakukan dengan memberikan edukasi dan membentuk ikatan relawan dari masyarakat Indonesia sendiri. Peringatan Hari Relawan Internasional dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh organisasi relawan. Kali ini lokasi yang dipilih adalah Bogor. Berdasarkan kajian risiko melalui Inaris, Bogor memiliki tingkat potensi bahaya bencana banjir dan tanah longsor pada tingkat sedang hingga tinggi. Selain giat interaktif melalui alat utama sistem ketangguhan bencana dan simulasi langsung dengan virtual reality kebencanaan, terdapat beragam jenis kegiatan lain seperti volunteer expo dan camp, workshop, seminar, donor darah, serta lelang amal lukisan untuk Palestina. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menginisiasi pembangunan situs portal bernama Satu Data Bencana Indonesia yang diluncurkan pada Rabu, 20 Desember 2023. Situs portal Satu Data Bencana Indonesia diharapkan dapat memberikan informasi berbasis data inklusif sehingga dapat menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan dalam fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Operasionalisasi secara penuh dari portal Satu Bencana Indonesia ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada 2024 hingga 2025. Selain menjadi hub data bencana di Indonesia, portal ini akan menjadi instrumen dalam upaya mengurangi resiko bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Aspek yang tidak kalah penting dalam fase manajemen bencana adalah dengan melihat sejauh mana dampak dari upaya pengurangan risiko bencana yang sudah dilakukan. Hal ini nantinya bisa terlihat dari data yang ditampilkan, termasuk data perbandingan pada tahun berjalan maupun data pada periode yang sama secara year on year.
Dari data yang ditampilkan tersebut, dapat terlihat apakah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana sudah berdampak signifikan atau belum, terutama di daerah pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi, serta tingkat nasional. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana periode Natal dan Tahun Baru 2024 pada Kamis 21 Desember 2023. Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan kepada seluruh BPBD setanah air agar segera melaksanakan 5 tahap siaga darurat banjir dan tanah longsor pada periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal ini mengingat beberapa daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada musim penghujan tahun ini. Instruksi Kepala BNPB kepada BPBD yang pertama adalah untuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh unsur Forkompimda dan relawan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan alat perangkat, personil, dan anggaran dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Lebih lanjut, Suharyanto menginstruksikan kepada BPBD, khususnya yang berada di daerah dengan potensi bencana hidrometeorologi basah tahunan, untuk segera mengantisipasi dan menerbitkan surat keputusan darurat meski bencana belum terjadi. Suharyanto juga mendorong pemerintah daerah melalui BPBD untuk mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Terakhir, Kepala BNPB menginstruksikan pemerintah daerah terkait operasional mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi antara lain penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi, dan lainnya. BNPB melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus atau FGD dengan perlibatan berbagai pihak yang bergerak di bidang kebencanaan pada Kamis 21 Desember 2023. BNPB terus mengawal resiliensi berkelanjutan yang digaungkan sejak disampaikan Presiden Joko Widodo pada gelaran Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 pada Mei 2022 silam. Salah satunya dengan menginisiasi penyusunan draft awal peta jalan teknologi dan inovasi dalam industrialisasi kebencanaan. Pada konteks inovasi, ini dapat mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi bencana. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menyampaikan, isu teknologi sangat relevan dengan kebencanaan. Salah satu tujuannya yaitu mendukung industrialisasi kebencanaan yang berkontribusi dalam mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Dari hasil diskusi ini menyebutkan, teknologi dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, dan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana. Selanjutnya, hasil FGD ini nantinya akan memberikan masukan terhadap peta jalan atau roadmap kepada pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mendukung industrialisasi kebencanaan. FGD ini dihadiri banyak pakar dan ahli, serta mitra terkait lain dalam bidang teknologi, yang berasal dari lintas instansi dan organisasi seperti BMKG, BRIN, Korika, dan CTIS. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Wira Saputra Harahap, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh!